Oke, selamat datang kembali di channel komitmennya yang akan membahas seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, pada kesempatan kali ini dan di video ini kita akan membahas sesuai dengan judul maupun deskripsi ya, terkait dengan penipuan online. Oke ya, sudah sekian lama kita nggak membahas terkait dengan penipuan online. Nah, kita akan kembali lagi untuk membahas ini ya. Nah, tujuannya apa sih? Jadi goals ataupun tujuannya adalah supaya memberitahu kepada teman-teman ya, ataupun teman-teman di luar sana supaya lebih aware ataupun lebih peduli terkait dengan kasus penipuan yang bertebaran, sehingga dapat untuk meminimalisir ataupun menanggulangi terkait dengan eh, korban atas dasar penipuan tersebut, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi ini teman saya yang apa namanya sempat ditargetkan ya, anggaplah seperti itu, sempat ditargetkan terkait dengan kasus penipuan yang mengatasnamakan akun dari Shopee kayak gitu ya. Nah, untuk kronologinya teman-teman. Jadi ini ya, ini sebenarnya dia udah ngejelasin detail dari eh kronologinya itu seperti apa. Mari kita simak dan kita baca dulu. Ceritanya tuh kan kemarin ada yang WA ngakunya Shopee Security ngirimin kode buat aku ganti password kan. Habis itu ada lagi yang nelpon ngakunya CS Shopee terus dia kayak jelasin gitu katanya ada percobaan login dari perangkat lain HP-nya Oppo A37 terus lokasinya di Sumatera. Terus kan aku disuruh ganti password Shopee-nya udah aku ganti tuh terus dia nyuruh aku chat dia dengan hashtag keamanan akun Shopee bla bla bla. Terus dia yang harus di-highlight adalah ngirim Google Form. Ini ya. Bentar saya highlight dulu. Ngirim Google Form gitu yang isinya nomor telepon, PIN Shopee Pay sama kode verifikasi. Ya dia bilang di situ. Untungnya di situ aku ngeh kok harus masukin PIN Shopee Pay terus aku cek lah nomornya di get kontak ternyata itu nomor gak jelas gitu gitu. Jadi anggaplah setelah dilakuin pengecekan di get kontak itu artinya bad reputation ya kan kalau kayak di fiturnya get kontak kalau mungkin teman-teman tahu ya itu bisa download di Play Store itu ada juga tuh apa namanya nomor handphone di mana dia di sana tuh ada nunjukin reputasi entah itu dari review orang-orang atau memang dari si aplikasinya itu sendiri gitu bahwa nomor ini tuh mungkin anggaplah penipuan ataupun mungkin spamming gitu ya teman-teman ya spamming ataupun tukang spam gitulah kayak nomor-nomor pinjol gitu kan. Oke, terus kita simak yang bagian sininya teman-teman. Ini ya perangkat lain percobaan login dari perangkat lain HP-nya Oppo A37 terus lokasi di Sumatera. Nah kalau memang teman-teman eh, sempat ya untuk melihat bahwasannya biasanya kalau kita anggaplah ingin login ya, login dari akunnya Google ya, itu biasanya kan dia ada ngasih notif ataupun alert ke kita ya, bahwasanya ada nih percobaan untuk login baru dengan device misalkan HP A gitu ya, merek A gitu. Terus kemudian ada ngasih locationnya misalkan Sumatera ataupun Jakarta, anggaplah kayak gitu ya. Biasanya kan ngasih alert kayak gitu ya. Jadi si orang yang ingin menipu ini, dia itu seakan-akan orang yang ngerti bahwa sempat ada percobaan login gitu ya. Terus dia ngasih dari sini, dari sini itu dia untuk apa ya? Anggaplah ini untuk menakut-nakuti dari si korban, bahwasanya ada percobaan login anggaplah dari hacker gitu ya. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, itu dia ngasih Google Form mana ya? Nah, ini ngirim Google Form untuk nge-change password dari akun Shopee. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia nerapinya pakai dua kayak gitu untuk metode trap ataupun jebakan ya teman-teman ya.
Pertama dia nakut-nakutin, itu yang pertama. Yang kedua dia ngasih opsi untuk nge-change password gitu. Cuman dia vianya Google Form ya teman-teman ya. Jadi beda tuh sama apa namanya metode phishing-phishing gitulah ya. Kan kalau phishing dia ada buat web gitu ya. Seakan-akan dia real web gitu terus kita bisa anggaplah kena trap gitu ataupun jebakan dari si attacker kayak gitu ya ataupun si penipu gitu ya. Cuman dia ini via Google Form gitu. Mungkin penipunya ini penipu abal-abal kali ya. Tapi gak apa-apa, kita akan simak lagi ya. Oke, terus tadi saya SMS lagi ya teman saya ini untuk ngirimin deh apa namanya Google Form-nya itu kayak gimana sih gitu kan. Coba kita copy dulu gitu. Isinya apa aja? Dan jujur belum saya buka ya. Kita copy aja ke sini. Kita amatin dulu ya guys ya. Sebelum itu kita buka virus total dulu. Apakah ada indikasi? Ya kalau misalkan dia buatnya dari Google Form sih dia nggak akan ngedetek bahwasannya itu adalah malware ataupun phishing ya teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan path dari URL-nya, ini sih nggak ada indikasi malicious gitu loh ataupun malware. Karena ya cuman dia itu mintain untuk ngisiin password sama account Shopee-nya gitu. Harusnya sih nggak ada indikasi ya. Nggak akan didetek. Kecuali kalau misalkan memang itu linknya tuh berupa link phishing ya, itu barulah mungkin dia akan kedetek bahwasannya itu merupakan phishing gitu. Oh, ternyata didetek anjir. Oke, 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 oke. Zero Fox. Oh, saya salah ya ternyata guys. Jadi di sini ternyata ada indikasi malicious ini dari Zero Fox. Oke, kita simak aja. Sebenarnya sih secara aktualnya kalaupun emang teman-teman pengen ngebuka link jahat itu pakai VM ya teman-teman ya. Kenapa pakai VM ataupun virtual machine? Untuk menghindari perangkatnya teman-teman itu terkompromis. Sebenarnya kayak gitu doang sih. Cuman berhubung saya nggak apa-apa gitu. Oke, oke. Nah, jadi tadi itu dia ngirimnya via ini teman-teman dari via WhatsApp ya. Mana ya? Nah, ini lewat nomor HP Mas yang ngaku CS Shopee gitu. Jadi dia tuh metodenya seperti itu ya dari metode si penipu kayak gitu ya. Oke, selamat datang di Shopee tempat belanja online gitu. Nah, sebenarnya kalau memang teman-teman sudah terbiasa ya dengan namanya teknologi, harusnya sih kalau dengan adanya trap dari penipu kayak gini ataupun jebakan dari penipu kayak gini sih harusnya nggak bisa kena trap ya. Kenapa kayak gitu? Karena secara logik berpikir ya namanya change password kok didirect ke apa namanya Google Form kan nggak relate gitu loh kecuali dia ada ngasih link yang memang benar-benar apa ya link yang terpercaya ataupun dari source yang memang benar-benar resmi kayak gitu. Nah cara ngeceknya antara memang itu fake link dengan yang memang dengan real dari source-nya itu teman-teman bisa ngecek di webnya Virus Total gitu ya untuk mendeteksi bahwasannya apakah link yang dikirimkan itu dia safe ataupun tidak gitu ya teman-teman ya itu untuk langkah pencegahan ataupun mitigasinya dari teman-teman kayak gitu kurang lebih ya. Oke kita lanjut dulu untuk cara analisisnya kayak gimana gitu ya. Aktivasi pemulihan akun Shopee gitu, ini ada ikonnya Shopee Indonesia gitu tapi gambarnya blur ya. Nah mungkin saran aja buat si penipu nyari gambarnya yang agak HD sedikit ya jadi biar si korban itu agak terpercaya lah jangan yang ngeblur kayak gini gitu. Saran. Nah, oke ya, Nomor handphone kita isi acak aja. Oke, ini nomor HP. Jangan deh, kita siniin aja. Pin Shopee Pay, apakah ini kita bisa ngetikin ini karakter khusus? Bisa. Kalau ini angka bisa. Kalau karakter bisa ya. Oke. Tak kirain ada hal-hal yang memang ini ya
ada karakter yang nggak bisa diinputin. Nah, ini saran juga buat si penipu. Ini harusnya kalau misalkan masukin PIN, kalau PIN kan biasanya berupa angka ya. Nah, harusnya jangan semua karakter bisa dimasukin. Kayak gitu. Harusnya berupa angka doang, gitu ya. Kalau misalkan karakter semuanya bisa diinputin, gitu ya. Nah, itu ya gimana mau tertipu gitu. Antum kurang kurang handal gitu ya. Ini masih bisa nih diinputin semua karakter gitu. Nah, ini koreksi aja ini biar lebih apa? Percaya lah ya orang yang menjadi korban gitu. Jadi kita isilah kayak gini teman-teman. Kita isi aja itu kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini kalau berhubung saya nggak user dari Shopee Pay ya. Jadi saya kurang tahu untuk kode verifikasi kan biasanya kalau kode verifikasi itu setelah kita nginputin PIN Shopee Pay biasanya ya. Kalau kita login kayak contoh login Gmail karena kan kalau security dari si Google itu kan itu dia apa ya? Keras banget ya untuk security-nya. Jadi sebetulnya secara aktual itu sulit untuk ditembus ya kalau kayak Google kayak gitu ya. Nah, cuman saya kurang tahu nih, ini kode verifikasi itu biasanya kan after kita nginputin PIN ya, contoh aja gitu. Biasanya pada umumnya. Nah, cuman ini dimintain di awal dan ini ada tanda bintang. Ini artinya wajib untuk diisi kayak gitu ya, mengharuskan untuk diisi gitu. Ya, kalau mau create Google Form ya bisa lah gitu. Kita mau buat gitu kan, create account dari Google Form gitu kan. Ya, ini mah metode-metode apa ya? Gimana sih? Udah lama saya nggak ini ya berkecimpung di dunia Google Form. Ada kok yang buat untuk Google Form. Mana ya? Slide, sheet, keep. Nah ini form. Nah ini kita buat blank. Nah gini deh. Ini metode yang simple ya. Misalkan eh, masukkan password gitu. Masukkan password, password. Gitu. Terus ini bisa diklik nih responnya kayak gimana. Terus settingnya. Nah ini ya. Ini sebenarnya ada apa beberapa settingan yang memang harus di set ya. Secara aktual untuk penggunaan Google Form kayak gitu teman-teman. Bisa diisi juga apakah ini berupa question option ataupun yang bentuknya isian kayak yang ini tadi itu. Sama ya teman-teman ya. Gitu. Jadi sebetulnya sih ini masih gampang untuk di apa ya? Dianalisis lah. Beda halnya kalau yang based on kayak phishing gitu itu dia lebih lebih susah. Nah, mungkin untuk di next video nanti kita akan share bagaimana teman-teman itu bisa mengenali kejahatan contoh dari attacker itu membuat phishing ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk klik comment, like, dan subscribe di channel Komitmen agar teman-teman selalu update ya teman-teman ya. Terkhususnya di dunia cybersecurity ataupun penipuan seperti ini ya teman-teman ya. Supaya teman-teman di luar sana nggak menjadi korban atas dasar penipuan yang terjadi di dunia ini gitu ya teman-teman ya. Nah ini kode verifikasi apakah ini bisa semua karakter? Bisa ya ini ya. Bisa semua karakter ya. Nih, kita bisa inputin, ini bisa semua karakter. Itu kita tulis aja kayak gitu. Kita submit deh. Nah, kalau misalkan apa namanya? Kita submit ya, kita klik button submit. Jadi respons yang dikirimkan oleh seakan-akan korban itu bakal langsung diterima oleh si penipu. Jadi dia akan langsung melakukan direct ke si penipu. Jadi secara aktualnya cara kerjanya itu kayak teman-teman ngirimin chat WhatsApp gitu ya ke seseorang lah. Nah, itu langsung diterima juga kan sama orangnya gitu kan selama kita tetap terkoneksi dengan internet. Itu juga Google Form kayak gitu ya.
sama. Jadi dia langsung diterima oleh seseorang yang membuat dari Google Form tersebut. Kayak gitu ya teman-teman ya. Harusnya dari apa yang sudah saya jelaskan ini masih mudah dicerna ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini udah langsung diterima gitu. Nanti dia itu di akun Google-nya, karena ini kan Google Form ini kan fitur dari Google ya sebetulnya ya. Jadi nanti udah langsung diterima oleh account dari si pembuat dari formnya ini teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, jadi kita back aja ke situ. Kita back. Jadi kalau misalkan udah jelas-jelas em, ada kayak suruh inputin password ataupun username ataupun PIN ataupun OTP ataupun verifikasi itu kan sensitif ya. Hanya kita yang bisa tahu gitu ya. Jadi kita harus lebih aware ataupun berhati-hati supaya kita nggak bisa kena trapnya teman-teman. Karena apa? Karena ya balik lagi, apa yang sudah kita tuliskan itu udah langsung diterima oleh si pembuat Google Form-nya ini teman-teman. Ataupun anggaplah ada orang yang membuat phishing link ya. Nanti juga langsung diterima oleh si pembuatnya ataupun si tukang nge-create-nya gitu ya teman-teman ya. Itu. Jadi kalau misalkan kita nginputin dengan nomor handphone yang valid, PIN yang valid, kemudian ada kode verifikasi yang valid, sudah jelas dan sudah secara otomatis si pembuat form ini dapat menerima kemudian akan melancarkan serangan lanjutan. Serangan lanjutan itu apa? Hal-hal yang sensitif ini bisa digunakan untuk login account dari si penipu. Itu ya teman-teman ya. Bisa dimanfaatin si penipu seperti itu. Jadi itu tentunya juga berbahaya ya teman-teman ya. Walaupun memang untuk case ataupun kasus di sini dia menggunakan Google Form yang mana sebetulnya secara aktual masih mudah untuk dilakukan identifikasi maupun dilakukan analisis ya. Cuman kalau misalkan memang orang ataupun korban itu nggak aware, ya bisa jadi ada kemungkinan besar untuk bisa kena trap dari si pembuat link ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke. Terus gimana sih kalau misalkan memang dirasa kita udah terlanjur nginputin dari nomor HP, PIN, kemudian kode verifikasi. Kalau memang dirasa em, kita udah kena trap ataupun jebakan dari si penipu, itu sebetulnya balik lagi ya terhadap aplikasi yang memang teman-teman milikin ya. Contoh ini kan case-nya ini kan adalah Shopee gitu ya. Shopee Pay lah ya atau apa gitu. Saya juga kurang tahu sih aplikasi ini ya memang kan online shop gitu. Cuman secara aktualnya itu apakah dia akan memberikan alert ataupun notifikasi bahwasannya ada login di device tertentu gitu saya juga kurang paham ya teman-teman ya. Cuman kalau misalkan eh ada indikasi ataupun notif, kita cepet-cepet untuk ngelihat ataupun identifikasi sebenarnya eh, itu ada valid nggak sih terkait dengan aktivitas yang mencurigakan? Aktivitas mencurigakan itu apa? Contoh ada login baru di device yang baru yang tidak kita kenali. Nah, itu kita harus wajib untuk mewaspadai. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama seperti itu untuk cara mengenalinya ya. Kita harus melihat dulu aktivitas yang tidak wajar seperti itu. Yang kedua seperti apa? Kalau memang kita udah tahu ya, ada indikasi ataupun aktivitas yang tidak normal ataupun tidak wajar, kita harus cepat-cepat untuk nge-change dari PIN ataupun password yang memang kita milikin entah itu dari apapun. Ini kan kasusnya Shopee ya. Misalkan ada akun Google ataupun akun yang lain ataupun akun sosial media ya bahkan ya. Jadi kita harus cepat-cepat untuk nge-change password. Kemudian kita mengaktifkan namanya 2FA gitu ya teman-teman ya. 2FA itu apa? 2FA itu untuk melakukan verifikasi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk melakukan verifikasi lebih lanjut. Jadi ketika kita udah nginputin password, nantinya setelah password itu berhasil diinputkan, nanti kita akan langsung dimintai untuk verifikasi 2 langkah. Kayak gitu ya. Nah, buat apa? Untuk membuat akun kita itu lebih safe ataupun lebih secure ataupun lebih aman, teman-teman.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk langkah memitigasi ya supaya kita itu terhindar dari penipuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian kalau memang kita sudah tahu adanya aktivitas yang tidak wajar, kita bisa untuk melakukan logout paksa di device yang tidak kita kenali ataupun perangkat yang tidak kita kenali. Nah, itu kembali lagi terhadap kebijakan di masing-masing platform ya teman-teman ya. Contoh kalau di Telegram kita bisa melihat untuk device yang aktif itu apa aja. Kemudian di WhatsApp kan kita juga bisa melihat tuh kayak device yang sebenarnya aktif di WhatsApp kita itu di device mana aja ataupun di perangkat mana aja gitu ya. Kalau memang kita tahu ya, eh, kita nggak mengenali device tersebut ya, kita bisa melakukan untuk logout paksa ataupun kalau di Google juga ada kok Google device gitu ya. Nih, your device ini yang aktif apa aja kayak gitu. Ini kan ada ini kita nih ada satu session di Windows, ada juga satu session di HP Poco kayak gitu. Kita bisa kok untuk logout paksa gitu. Kalau memang dirasa kita nggak mengenali perangkat ataupun device yang nggak kita kenali ataupun mencurigakan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk bagaimana langkah untuk memitigasi ketika mungkin kita sudah terkompromis ataupun sudah kena trap ataupun jebakan dari si penipu. Seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih penjelasan dari saya. Semoga teman-teman di luar sana tidak menjadi korban penipuan apapun itu. Dan kalaupun memang teman-teman sempat untuk menjadi korban, semoga dari apa yang saya sampaikan bisa untuk mencegah, meminimalisir, ataupun menanggulangi atas dasar penipuan yang sudah terjadi. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman. Bagaimana penjelasan dari apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!